Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitriani from class 5A TBI UIN SS Jambi. Okay, I will present to present tense. What is present tense? This tense is what show a habit or daily activity that we do repeatedly. Formula: positive sentence, subject plus verb 1 plus s or es or ies plus object or adverb. In negative sentence, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object or adverb. And interrogative sentence, does or do plus subject plus verb 1 plus object or adverb. Contoh kalimat in positive sentence, I study English every day. Negative sentence, do not study English every day. Interrogative sentence, don't you write a letter every day? Usage atau penggunaan. Pertama, digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang biasa dilakukan dan telah menjadi kenyataan. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah umum terjadi dan tidak dapat dibantah. Contohnya, the grass is green. Rumput itu hijau warnanya. Yang ketiga, digunakan untuk menyatakan suatu permintaan atau perintah kepada orang kedua atau lawan bicara. Contohnya, please sit down, Deki. Silahkan duduk, Deki. Yang keempat, digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah pasti terjadi atau sudah dijadwalkan dan akan terjadi maupun dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Contohnya, Surabaya team play the soccer in Senayan Stadion. Tim Surabaya bermain sepak bola di Stadion Senayan. Spesial karakteristik atau ciri-ciri khusus. Pertama, predikat kalimat dalam bentuk tense ini selalu berupa kata kerja asal atau kata bentuk pertama atau infinitive verb. Contoh kalimatnya, Fred always played the soccer. Fred selalu bermain sepak bola. Yang kedua, khusus untuk subjek terdiri orang ketiga tunggal, misalnya Tony, Desi, kucing, he, she, it. Kata kerja selalu mendapatkan akhiran s, is, or ies. Contohnya, contoh kalimatnya, Deki often studies the lesson. Yang ketiga, kalimat tanya dibentuk dengan menambahkan kata do atau does di depan subjek, sedangkan negatifnya dengan menambahkan do not atau does not di belakang subjek. Dan apabila kalimat telah menggunakan does not, maka akhirannya s, es atau ies. Dihilangkan dari kata kerjanya. Bandingkan antara pemakaian do dan does. Yang keempat, tanda waktu atau time signal yang sering dipergunakan dalam bentuk ini adalah adverb of time, kata keterangan waktu.
Dan adverb of frequency, keterangan perulangan. Kalau adverb of time itu terdiri dari every day, every week, every month, every year, each, in other morning, at 7, dan lain-lain. Nah, catatannya adverb of time ini banyak diletakkan atau digunakan di awal atau di akhir kalimat. Kalau adverb of frequency atau kata keterangan perulangan terdiri dari always, ever, never, often, nowadays, sometimes, regularly, dan lain-lain. Catatannya, adverb of frequency ini sering diletakkan sebelum kata kerja atau setelah to be. Oke, sampai di sini presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.